Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adenia Rita Cahyani bersama rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Galuh Cynthia Devi Makas Putri. Kali ini nih kita akan membahas satu topik mengenai public speaking yang tercipta dalam kehidupan lingkungan masyarakat kampus Unpad sebagai akibat dari adanya kuliah offline. Mengapa kita mengangkat tema ini? Karena kembalinya tren kuliah secara offline sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan universitas sudah memberlakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi pembahasan kita kali ini lebih spesifik pada Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Sebelum kita membahas keuntungan dari kuliah offline yang berpengaruh terhadap public speaking mahasiswa Unpad, kita bahas dulu alur kuliah tatap muka di Unpad. Gimana nih kita? Gini Galuh, kemarin kan saya sempat baca-baca di akun Instagramnya Untak Surabaya yang melakukan kuliah tatap muka hanya semester 1 dan 3 saja. Kira-kira kenapa ya kok hanya mahasiswa semester 1 dan 3 saja? Kalau menurut aku pribadi sih ya, mungkin karena mahasiswa semester 1 dan 3 belum sempat merasakan kuliah offline sebelumnya. PKKMB saja mereka lakukan secara online. Iya sih, biar mereka bisa mengenal kampusnya secara langsung, tidak hanya melalui virtual atau kuliah online. Tetapi yang membuat saya heran, kenapa ya universitas paling lambat yang memberlakukan kuliah tatap muka dibandingkan dengan jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA? Awalnya saya juga sempat memikirkan hal itu. Menurut jawabanku pribadi, mungkin karena pada jenjang SD, SMP, SMA muridnya berasal dari satu daerah saja. Sedangkan pada tingkat universitas itu kan mahasiswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga masih membutuhkan pertimbangan untuk melakukan kuliah tatap muka. Misalnya pertimbangan mengenai bagaimana alur perkuliahannya dan lain-lain. Oh iya paham, karena mengingat meskipun kasus COVID-19 di Surabaya sudah lebih menurun, tetapi pastinya ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Boleh dijelaskan Galuh syaratnya apa saja? Boleh, sesuai keputusan Rektor Untak tentang perkuliahan secara tatap muka di lingkungan Untak Surabaya mempunyai peraturan, yakni yang pertama, perkuliahan hybrid. Maksudnya begini, pelaksanaan perkuliahan secara luring di kampus dengan kehadiran mahasiswa maksimum 50% dari kapasitas ruang, sedangkan sisanya mengikuti perkuliahan secara asinkron. Yang kedua, durasi maksimal luring adalah 2 SKS dalam satu kali pertemuan. Artinya, dalam satu kelas, tidak semuanya mengikuti perkuliahan tatap muka dalam waktu yang bersamaan kan ya? Betul sekali. Memang ada pembatasan jumlah mahasiswa dalam satu ruang. Hal ini dilakukan tentunya karena terdapat alasan tersendiri sesuai dengan prinsip yang dimiliki Untak, yakni kampus jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, serta keselamatan dan kesehatan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama. Jadi pengen nih kuliah offline, kira-kira kapan ya kita bisa melaksanakan kuliah offline juga? Saya pun menginginkan hal yang sama, ya semoga saja bisa secepatnya. Di satu sisi, kuliah offline juga mendatangkan keuntungan bagi dosen dan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa semester 1 dan 3 yang sebelumnya tidak bisa bersosialisasi secara langsung dengan dosen maupun rekan-rekannya. Namun sekarang mereka dapat melakukannya. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengemukakan pendapat dan sarannya di depan kelas dan di hadapan rekan serta dosennya. Ya, setuju sih. Mahasiswa bisa langsung menyampaikan feedback secara face-to-face di ruang kelasnya. Tentunya hal ini pasti sangat membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan public speaking-nya. Nah, setuju banget. Jika melalui Zoom kan kebanyakan mahasiswa tidak mau on-cam dengan berbagai alasan karena malu. Sedangkan apabila di ruang kelas, mau tidak mau harus tidak boleh malu lagi dong dalam menyampaikan pendapat serta sarannya di hadapan banyak orang.
By the way, tidak terasa ya obrolan kita sudah cukup panjang karena memang topik obrolan kita yang begitu menyenangkan. Dan tentunya dapat membuat hati kita bergejolak nih untuk cepat-cepat back to kampus. Iya nih Galuh, sampai kita lupa bahwa obrolan ini harus kita akhiri mengingat durasinya sudah cukup lama. Harapanku semoga secepatnya keadaan kembali normal dan semua bisa kuliah offline. Amin, semoga ya. Mungkin kita bisa mengobrol lagi di lain waktu karena masih banyak nih pembahasan yang lebih seru untuk dibahas. Sekian, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.